mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditampung. Keluarga Katolik yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Selasa 17 Oktober tahun 2023. Adapun firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang-orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian bersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, melalui media sosial kita menjadi akrab dengan kasus-kasus dan tragedi-tragedi yang menimpa keluarga pada zaman atau pada saat ini. Saya pernah membaca sebuah berita Alkisah, seorang duda yang cukup kaya mempersunting seorang gadis muda yang usianya sama dengan putrinya, bahkan sama dengan cucunya. Mereka melangsungkan perkawinan dengan ritual keagamaan dan adat istiadat sebagaimana lazimnya. Selang beberapa tahun kemudian, perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Dilukiskan bahwa sang istri muda tersebut memboyong sebagian besar harta sang suami yang merupakan hasil jerih payah dalam kehidupan dia sebelumnya. Injil pada hari ini menyadarkan kita bahwa ritual keagamaan, upacara-upacara tertentu dalam adat istiadat dan dalam kehidupan kita terkadang menjadi sarana yang sangat ampuh dan efektif bagi para pelaku ritual tersebut atau upacara tersebut untuk menghasilkan tindakan perampasan atau rancangan kejahatan perampokan. Injil pada hari ini mengungkapkan fenomena tersebut. Dikisahkan Tuhan kita Yesus Kristus diundang seorang Farisi untuk berjamuan makan di rumahnya. Sebelum makan, Tuhan kita Yesus Kristus tidak melakukan tindakan lazim, yakni mencuci tangan, dan itu menjadi perhatian para tamu yang lain, terutama orang Farisi. Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus tidak mencuci tangan? Mungkin reaksi ini dapat menjadi sebuah cara yang sengaja dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyampaikan sebuah pesan bahwa ritual keagamaan dan juga bahkan upacara keagamaan bisa menyembunyikan keinginan dan hasrat merampok dan kejahatan di dalam diri para pelakunya. Oleh karena itu, Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan, yang pertama dan yang terpenting adalah membersihkan bagian yang terdalam. Apabila bagian terdalam itu dibersihkan, secara otomatis bagian luar akan dibersihkan. Dengan ini Tuhan kita Yesus Kristus hendak menyampaikan, yang utama adalah membersihkan hati dan pikiran, menghilangkan niat-niat untuk merampok dan juga merampas dan melakukan tindakan kejahatan.
Janganlah melakukan ritual-ritual tertentu, upacara-upacara tertentu sebagai sarana untuk mengelabui orang bahwa Anda sedang melancarkan sebuah tindakan kejahatan, bahkan perampasan. Keluarga Katolik yang terkasih, apabila Anda membersihkan bagian terdalam, maka akan menghasilkan tindakan memberikan kepada orang lain. Dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kamu akan mampu memberi sedekah kepada orang lain. Injil pada hari ini merupakan sebuah teguran yang secara langsung diarahkan kepada kita sebagai murid-muridnya. Terkadang dan bisa terjadi bahwa upacara perkawinan di dalam penerimaan sakramen perkawinan di gereja, di kapel, atau di tempat tertentu, dan juga acara adat bisa dijadikan sebagai modus atau sarana bagi pihak yang lain, suami atau istri, istri atau suami, untuk merampok apa yang dimiliki oleh pihak lain. Mungkin hartanya, mungkin juga keterampilan tertentu yang diarahkan untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri, keluarga, atau pihak-pihak yang tidak ada hubungan dengan kehidupan perkawinan. Kehidupan perkawinan kelihatan mesra, rukun di hadapan tetangga, keluarga, para sahabat. Tetapi pada saat yang sama, di sana salah satu pihak sedang melakukan tindakan-tindakan perampasan dan perampokan secara amat halus dan tersembunyi. Misalnya, sang istri yang tidak pernah transparan kepada sang suami tentang bagaimana menggunakan uang atau meminjamkan uang kepada pihak lain, atau sebaliknya, sang suami yang tidak pernah transparan kepada istri tentang gaji dan upahnya, tetapi dia tetap dilayani dalam banyak hal dalam kehidupan keluarga, bahkan menuntut melampaui kemampuan pendapatan sang istri. Ini merupakan tindakan perampasan dan perampokan. Keluarga Katolik yang terkasih, semoga peringatan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini menyadarkan kita bahwa kehidupan keluarga bisa menjadi media untuk merampas dan merampok. Oleh karena itu, kita hendaknya membersihkan hati kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang berbagi, keluarga yang berbelas kasih kepada orang yang sangat membutuhkan. Melalui komunikasi, kerjasama, suami, istri, dan anak-anak, dengan demikian di sana akan muncul kebijaksanaan hidup Kristiani yang dipuji oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Keluarga